Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Eka Junia dengan NIM 112111324, jurusan Manajemen Weekend, kelas MA21C02, Universitas Pelita Bangsa. Sebelumnya, terima kasih untuk dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, yakni Pak Halifi Azizan SPTMM, yang telah menyempatkan waktu dan memberikan kami latihan kebebasan berpendapat dalam menyikapi sebuah studi kasus yang Bapak berikan melalui link video YouTube. Baik, untuk memenuhi UTS susulan ini, maka pada tanggal 18 November 2024, izinkan saya memberikan tanggapan atau pendapat terhadap studi kasus di dalam video ini yang berjudul KFC mengalami rugi besar hingga tutup banyak gerai di channel tv1news.com. Baik, sebelumnya kita bahas dulu apa itu rugi atau kerugian dalam suatu bisnis. Rugi atau kerugian dalam suatu bisnis merujuk pada kondisi di mana total biaya melebihi total pendapatan yang diperoleh. Dalam konteks bisnis, kerugian dapat terjadi akibat berbagai faktor, diantaranya 1. Biaya operasional yang tinggi, pengeluaran yang lebih besar dari yang diperkirakan untuk menjalankan suatu bisnis seperti gaji, sewa, dan bahan baku dalam suatu perusahaan. Lalu yang kedua adalah penjualan yang menurun, penurunan volume penjualan akibat persaingan perubahan selera konsumen atau masalah pemasaran dalam suatu perusahaan. Ketiga, investasi yang tidak menguntungkan, yakni pengeluaran untuk proyek atau produk baru yang gagal menghasilkan pendapat yang diharapkan tidak semestinya. Lalu, yang keempat ada krisis ekonomi. Situasi ekonomi yang buruk dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan menurunkan permintaan pada suatu perusahaannya. 5. Manajemen yang kurang efektif. Keputusan manajerial yang buruk dapat membawa pada kerugian seperti strategi pemasaran yang tidak tepat atau pengelolaan inventaris yang buruk. Baik, kerugian dalam bisnis penting untuk dianalisis agar pemilik dapat mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk suatu perbaikan dalam strategi dan meminimalkan resiko di masa depan. Selanjutnya, profil singkat atau deskripsi umum tentang KFC. PT Fast Food Indonesia merupakan pemegang lisensi merek dari KFC, Kentucky Fried Chicken di Indonesia. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu pelopor restoran cepat saji di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1990 hingga sekarang dan memiliki banyak cabang di seluruh Nusantara pastinya ya. Lalu masuk ke dalam studi kasus yang ada di video yang dipaparkan bahwa KFC Indonesia melalui PT Fast Food Indonesia atau FAST mencatat kerugian sebesar 555,0,8 miliar rupiah hingga kuartal 2024. Lain halnya jika kita mengecek di artikel sebelah, yaitu CNN Indonesia dengan judul yang hampir serupa, yakni KFC rugi besar atau tutup 47 gerai dan PHK 2.274 karyawan. Jakarta, CNN Indonesia, yang mengatakan perusahaan yang menaungi jaringan restoran waralaba KFC Indonesia mengalami kerugian hingga kuartal 3 tahun 2024. Imbasnya, perusahaan berkode saham FAST itu menutup puluhan gerai dan memutus kerja ribuan karyawannya. Baik, berdasarkan catatan laporan keuangan kuartal 3 KFC tahun 2024 pada Jumat 8 November, FAST mencetak kerugian sebesar 557,08 miliar rupiah. Akibatnya, perusahaan terpaksa harus menutup 47 gerai tersebut dan melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap 2.274 karyawan. Baik, yang dilihat dari perbedaan tersebut yaitu perbedaan 2 miliar rupiah karena di YouTube tersebut memaparkan bahwa mencatat kerugian sebesar 555,08 miliar rupiah, sedangkan pada CNN Indonesia yakni 557,08 miliar rupiah. Hanya berbeda 2 miliar rupiah saja. Akibatnya tetap sama ya, perusahaan terpaksa menutup 47 gerai dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 2.274 karyawannya.
Dalam laporan keuangan ini disebutkan per 30 September perusahaan mengoperasikan sisa 715 gerai restoran di seluruh Indonesia. Mengapa kita harus melihat laporan keuangan tersebut ya? Mari kita cek laporan keuangan KFC, khususnya menyebutkan jumlah gerai restoran itu penting karena 1. Analisis pertumbuhan. Jumlah gerai yang beroperasi dapat menunjukkan beberapa baik perusahaan dalam ekspansi dan penetrasi pasar. Ini memberikan indikasi tentang strategi pertumbuhan KFC di Indonesia. 2. Kinerja operasional. Laporan keuangan membantu menilai efisiensi operasional perusahaan dengan mengetahui jumlah gerai dan Anda dapat menganalisis pendapatan per gerai dan performa secara keseluruhan. Ketiga, stabilitas bisnis. Mengetahui jumlah gerai yang beroperasi juga dapat memberikan wawasan tentang stabilitas dan daya saing perusahaan di pasar. Keempat, perencanaan investasi. Bagi para investor, informasi tentang jumlah gerai penting untuk mengevaluasi potensi return on investment atau ROI, yaitu kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dan risiko yang terkait dengan bisnisnya. Selanjutnya nomor 5, perbandingan dengan kompetitor. Informasi ini memungkinkan analisis perbandingan dengan kompetitor di industri yang sama sehingga membantu dalam memahami posisi pasar KFC. Selanjutnya nomor 6, strategi pemasaran dan penjualan. Memahami jumlah gerai dapat membantu dalam menilai efektivitas strategi pemasaran dan penjualan, serta bagaimana perusahaan beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang ada di pasar tersebut. Lalu dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan, tapi juga tentang bagaimana perusahaan beroperasi dan beradaptasi dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif di era digitalisasi saat ini. Pada Desember 2023, perusahaan ini diketahui mengoperasi 762 gerai saja. Artinya, ada sekitar 47 gerai yang tak lagi dioperasikan alias ditutup. Sementara itu, per 30 September 2024, seluruh grup usaha FAS tercatat memiliki 13.715 karyawan. Jumlahnya ini turun drastis dari data yang 31 Desember 2023 yang mencatat jumlah karyawan sebanyak 15.989 orang. Artinya, ada pengurangan hingga 2.274 karyawan tersebut. Pemulihan usaha dari kondisi COVID-19 yang belum maksimal tersebut artinya banyak bisnis termasuk KFC masih berjuang untuk kembali ke tingkat penjualan dan operasional sebelum pandemi. Meskipun beberapa pembatasan telah dicabut, konsumen mungkin masih ragu untuk makan di luar atau berkunjung ke restoran yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena konsumen mungkin mengalami perubahan dalam kebiasaan makan, lebih memilih makanan yang dibawa pulang atau memesan secara online yang biasanya dilakukan pada saat COVID-19 tersebut. Selain itu, faktor ekonomi seperti pengangguran dan inflasi dapat mempengaruhi daya beli suatu konsumen. Lalu, panasnya situasi pasar akibat krisis Timur Tengah. Artinya, krisis di Timur Tengah mencakup berbagai konflik dan ketegangan yang dapat mempengaruhi pasar global, termasuk harga bahan makanan dan rantai pasokannya. Mengapa tersebut terjadi? Karena ketidakpastian politik dan ekonomi di wilayah tersebut dapat menyebabkan fluktuasi harga bahan baku atau kenaikan harga bahan baku tersebut, serta mengganggu distribusi, dan hal ini berpotensi meningkatkan biaya operasional dan mengurangi margin keuntungan bagi perusahaan seperti KFC. Dalam konteks ini, KFC menjadi sasaran boikot masyarakat sebagai respon terhadap isu-isu sosial atau politik yang mungkin terkait dengan kebijakan perusahaan atau persepsi publik terhadap merek. Boikot ini bisa dipacu oleh keprihatinan mengenai dampak sosial dari operasi perusahaan di wilayah tertentu atau posisi perusahaan dalam isu-isu tertentu. Ya, contohnya konflik Palestina dan Israel bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kerugian KFC melalui boikot tersebut. Latar belakangnya, ketegangan antara Palestina dan Israel seringkali memicu respon emosional di kalangan masyarakat, termasuk masyarakat yang menganut agama Islam, karena Palestina adalah sebagian agamanya Islam. Di negara-negara di luar wilayah konflik, banyak orang merasa terdorong untuk menunjukkan solidaritas dengan salah satunya pihak melalui tindakan tersebut seperti boikot terhadap perusahaan yang dianggap mendukung atau terlibat dalam isu tersebut atau membela negara Israel misalnya ya.
Lalu, dampak boikotnya. Jika KFC dianggap memiliki hubungan atau dukungan terhadap kebijakan yang berpihak pada salah satu pihak, dalam konflik ini, konsumen mungkin memutuskan untuk memboikot merek tersebut. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan penjualan yang signifikan yang telah dijelaskan, khususnya di negara atau wilayah di mana sentimen terhadap isu tersebut sangat kuat, yaitu di Indonesia. Banyak sekali sistem boikot di Indonesia yang telah melarang untuk membeli makanan di KFC. Ketiga, respon publik. Boikot dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kampanye di media sosial yang menyerukan dukungan untuk satu pihak dalam konflik. Ketika konsumen merasa terhubung dengan isu tersebut, mereka mungkin memilih untuk menghentikan pembelian dari merek yang dianggap tidak sensitif atau berpihak. Dengan demikian, konflik seperti yang terjadi antara Palestina dan Israel dapat mempengaruhi reputasi dan penjualan KFC, terutama jika merek tersebut menjadi sasaran perhatian publik dalam konteks boikot. Banyak sekali sih berita-berita boikot di luaran sana, termasuk di luar negeri juga boikot itu masih ada gitu, karena kalangan atau umat Islam yang ada di seluruh negara Indonesia di seluruh negara maupun di Indonesia itu kayak solidaritasnya menunjukkan tinggi gitu. Jadi boikot itu pasti masih ada gitu untuk restoran-restoran yang bekerja sama dengan Israel tersebut, karena sampai sekarang peperangan Palestina dan Israel masih berlanjut dan belum berhenti. Entah kenapa peperangan tersebut masih aja berlanjut. Merugikan juga kan untuk bisnis-bisnis yang terlihat bekerja sama dengan Israel padahal tidak, ataupun emang jelas-jelas bekerja sama dengan Israel tersebut. Baik lagi ke diri masing-masing sih untuk melakukan boikot tersebut, karena nggak semuanya orang-orang di Indonesia misalnya ya dapat memboikot atau tidak menggunakan produk dari perusahaan yang bekerja sama dengan Israel tersebut, karena orang-orang tersebut berpikiran bahwa tidak semuanya yang bekerja di perusahaan tersebut itu salah, karena mereka juga mengerjakan semuanya itu karena atasannya kan, karena disuruh atasannya, bukan karena emang pingin kerjasama dengan negara tersebut atau negara Israel tersebut. Jadi mereka hanya mengerjakan tugasnya untuk mendapatkan gaji yang bisa dijadikan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kita pun harus memikirkan kedua belah pihak tersebut. Dampak penutupan gerai dan pemutusan karyawan KFC bisa diklasifikasikan lagi menjadi dampak ekonomi, yaitu pengangguran pendapatan. Dengan penutupan gerai mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan tersebut, KFC mengandalkan volume penjualan dari banyak gerainya dan mengalami penurunan yang signifikan dalam total pendapatan pastinya ya. Selanjutnya ada biaya operasional, karena meskipun biaya operasional berkurang dengan menutup gerai-gerai tersebut, ada biaya tetap yang masih harus ditanggung seperti sewa tempat dan gaji untuk karyawan yang masih bekerja di sana. Lalu ada loss of market share, yaitu penutupan gerai bisa memberi peluang bagi kompetitor untuk mendapatkan pangsa pasar yang hilang karena mempengaruhi posisi KFC di industri fast food lainnya. Selanjutnya ada dampak sosial. Kenapa dampak sosial? Karena adanya PHK karyawan atau pemutusan kerja karyawan secara terpaksa. Kedua ada dampak sosial, yaitu PHK karyawan atau pemutusan karyawan secara terpaksa. Penutupan gerai berujung pada pengurangan tenaga kerja yang mengakibatkan banyak karyawan kehilangan pekerjaannya. Ini berdampak pada ekonomi lokal dan kesejahteraan karyawan serta keluarga mereka masing-masing pastinya. Lalu ada krisis kepercayaan. Karyawan yang tersisa mungkin merasakan ketidakpastian tentang masa depan perusahaannya karena berpotensi mempengaruhi moral dan produktivitas KFC tersebut. Lalu ada perubahan kebiasaan konsumen. Kenapa ada perubahan kebiasaan ya? Karena konsumen yang terbiasa dengan akses mudah ya ke gerai mungkin mengubah kebiasaan mereka, beralih ke merek lain yang lebih tersedia di sekitarnya. Lalu ada dampak reputasi, seperti persepsi merek.
Boikot yang terjadi akibat kasus di Timur Tengah dapat merusak reputasi KFC pastinya ya, membuat konsumen ragu untuk berbelanja. Mengapa konsumen ragu untuk berbelanja? Karena konsumen pasti berpikir terlebih dahulu. Merek yang terlibat dalam kontroversi seringkali menjadi sasaran kritik publik. Seperti netizen Indonesia misalnya, selalu pasang badan terhadap orang-orang yang menyerang Indonesia, baik luar maupun dalam. Pasti netizen lebih unggul untuk menyerang akun-akun media sosial yang sekarang digital itu lebih luas jangkauannya dan lebih kena dalam sensitivitasnya itu.